Shalom, selamat pagi pendengar Blessing Morning yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Puji nama Tuhan, pagi hari ini kembali kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan, dan kiranya firman Tuhan pagi hari ini boleh memberikan kekuatan di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan pagi hari ini dari Mazmur pasal 73 ayat 26 sampai 28, demikian kebenaran firman Tuhan. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Sebab sesungguhnya siapa yang jauh daripadamu akan binasa. Kau binasakan semua orang yang berzinah dengan meninggalkan engkau. Tetapi aku suka dekat pada Allah. Aku menaruh tempat perlindunganku pada Tuhan Allah, supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Mari kita akan bersama-sama berdoa. Kami bersyukur ya Allah, kalau pagi hari ini, sebelum kami bekerja, melakukan segala aktivitas kami pagi hari ini, kami boleh datang ke hadirat-Mu ya Tuhan, dan kami boleh bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang kami baca pagi hari ini boleh berbicara dan boleh kami lakukan di dalam kehidupan kami. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua pendengar Blessing Morning. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tema renungan pada pagi hari ini adalah percaya tak bersyarat. Bapak Ibu Saudara, banyak orang yang percaya kepada Allah karena berharap mendapat sesuatu yang ia butuhkan secara jasmani. Ia percaya kepada Allah dengan harapan hidupnya akan diberkati dengan berbagai hal yang ada, diberkati dengan makanan yang melimpah, tubuh yang sehat, memiliki tempat tinggal yang baik, dan juga fasilitas yang lain yang bagus dan lain sebagainya. Allah hanya dijadikan tempat penolong dalam hidupnya, sehingga ada orang yang menjadi kecewa ketika hidupnya tidak mendapat keadaan seperti yang ia harapkan. Ketika kekurangan, ketika sakit, ketika banyak persoalan yang membuat hatinya hancur, maka tidak percaya lagi kepada Tuhan. Apalagi ketika orang percaya melihat bahwa ternyata ada orang-orang yang tidak percaya dan menyembah Tuhan, tetapi kelihatan sehat, gemuk, makmur, dan tidak ada kesulitan, seperti yang dilihat pemazmur, sehingga ia nyaris tergelincir atau jatuh dalam dosa, yaitu dosa iri hati atau cemburu karena keberhasilan orang lain secara duniawi. Mazmur yang kita baca pada pagi hari ini memberikan teladan bagi kita. Meskipun pemazmur awalnya sempat tidak memahami kenapa orang fasik kelihatan mujur, sehat, gemuk, namun pada akhirnya setelah ia menghadap Allah dan ia berbicara kepada Tuhan, ia bisa memahami dan mengatakan, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Pemazmur tidak melihat lagi keadaannya secara fisik dan suasana hati atau keadaan yang dia alami. Tetapi kemudian dia melihat bahwa Allah yang menjadi bagian dalam hidupnya. Imannya tidak tergantung lagi pada keadaan, bahkan sekalipun daging dan hatinya lenyap. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, manusia itu tidak hanya terdiri dari tubuh,
tapi juga jiwa dan roh. Tubuh kita akan mati, tetapi roh akan kembali kepada Allah. Jika Allah tidak menerima kita, maka itulah kebinasaan yang sesungguhnya. Itulah tempat orang fasik yang meskipun secara jasmani, secara dunia kelihatan baik-baik saja, namun tidak percaya kepada Allah. Oleh sebab itu, iman kita kepada Allah seharusnya tidak kita landaskan pada bagaimana keadaan kita dan bagaimana keadaan orang lain, melainkan karena Allah itu sendiri di dalam kehidupan kita. Karena Allah yang Maha Kuasa adalah Allah yang berhak atas hidup kita. Bahkan saat kita sakit, Tuhan sedang mengajarkan sesuatu yang baik bagi kita, supaya iman kita, hidup kerohanian kita semakin baik. Kita harus percaya pada akhirnya orang percayalah yang akan mendapat kemuliaan Allah yang sejati. Jadi pada saat ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau ada di antara kita yang mungkin sedang sakit, mungkin sedang menghadapi persoalan-persoalan kehidupan yang sangat sulit dipecahkan, sehingga membuat hati kita bersedih. Mari kita memandang Allah, mari kita tetap percaya kepada Allah, dan kita akan melihat bahwa pada akhirnya Allah akan memberikan kemuliaan di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita akan bersama-sama berdoa. Terima kasih ya Allah, firman-Mu pagi hari ini mengajarkan kepada kami, supaya kami memandang Allah dalam kehidupan kami. Supaya kami tidak melihat atau cemburu atau iri hati terhadap keberhasilan orang lain. Melihat keadaan orang lain yang jauh lebih baik dari kehidupan kami dan kami mulai tidak senang, tetapi biarlah kami melihat bahwa yang terpenting adalah kami memiliki Allah yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kami. Allah yang sanggup memberikan berkat baik sekarang maupun terlebih yang akan datang. Terima kasih ya Tuhan, biarlah kami tetap percaya dengan segala keadaan yang kami alami saat ini, apapun keadaannya kami. Biarlah kami percaya yang tidak bersyarat, tetap percaya sekalipun mengalami keadaan yang sulit. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya berkat, damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, kiranya Tuhan Yesus memberkati.